Selamat datang di GG Awards 2025. Sebuah acara yang ditayangkan setiap akhir tahun di channel Gilang Gulat, di mana Gilang Gulat memilih sesuatu yang terbaik dari kategori-kategori yang dipersiapkan oleh Gilang Gulat sendiri. Mulai dari kategori match terbaik, Superstars of the Year, Women's of the Year, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui di 2025, banyak sekali momen-momen yang tidak terlupakan. Banyak sekali pegulat-pegulat yang menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kualitasnya, dan bahkan mempertahankan kualitasnya. Yang di 2024 memberikan kesan dan kualitas yang luar biasa, di 2025 masih mempertahankan kualitasnya. Ada juga pegulat yang menurun kualitasnya, pegulat yang tidak terlihat di tahun 2025. Ada juga bintang-bintang baru, momen-momen terbaik, match-match yang tidak bisa dilupakan terjadi di tahun 2025 ini. Selain tentunya hal-hal yang menyebalkan bagi para pecinta gulat profesional, khususnya fans WWE. Di GG Awards 2025, saya sudah membuat 11 kategori dengan masing-masing diisi 5 nominasi yang saya pilih sendiri berdasarkan pengalaman saya menonton WWE program sejak Januari hingga akhir Desember sepanjang tahun 2025. Saya bisa tekankan, saya tidak pernah melewatkan satu episode Raw, satu episode SmackDown, satu premium live event, satu special event pun untuk ditonton di tahun 2025 ini. Jadi saya bisa tekankan kalau pendapat saya dan pilihan saya bisa dibilang cukup valid. Tapi harus ditekankan dulu, GG Awards ini murni Gilang Gulat's choice. Jadi kalau ada yang kurang setuju, yang kurang srek, yang merasa harusnya ada seseorang ataupun something yang masuk nominasi dari kategori-kategori yang saya sebutkan, bisa komen di bawah. Mari kita mulai saja. Ini dia GG Awards 2025. Kategori pertama, Women's of the Year. Io Sky, Becky Lynch, Rhea Ripley, Stephanie Fakir, Tiffany Stratton. Dari 5 nominasi ini, saya bisa bilang semuanya memberikan performa terbaik di tahun ini. Tapi satu nama yang jadi pilihan saya, satu nama yang saya rasa bisa dibilang tahunnya di tahun 2025 ini, saya memilih Io Sky. Mungkin ada yang kurang setuju kenapa saya memilih Io Sky bukannya Stephanie Fakir atau Rhea Ripley. Saya kira Rhea Ripley memang kasih kualitas atau kasih performa yang terbaik selalu guys ya. Selalu muncul dengan aura yang kuat. Akan tetapi saya merasa Io Sky selalu memberikan performa pertandingan yang semuanya bagus. Semua pertandingan yang Io Sky di mana bertanding di situ, saya merasa sangat puas. Saya merasa dia selalu all out dalam pertandingannya di tahun 2025 ini khususnya. Kenapa bukan Stephanie Fakir bang? Padahal pencapaian Stephanie Fakir di tahun ini luar biasa. Dalam waktu singkat dia bisa mendapatkan Women's World Champion. Dia menang NXT Champion Woman, terus dia masuk ke main roster, langsung dalam waktu singkat dia menang Women's World Champion. Tapi kita bisa tekankan, Stephanie Fakir memang pencapaiannya cukup cepat di tahun 2025. Tapi kalau dibandingkan dengan Io Sky lebih banyak memberikan kita match terbaik, match bagus di tahun 2025. Dan Becky Lynch juga layak masuk nominasi ini. Dia nge-carry bagian mid-card. Performanya sebagai heel sangat menyita perhatian dan membantu para pegulat muda, khususnya seperti Lyra Valkyria dan juga yang sekarang Maxxine Dupri. Tapi sekali lagi, pilihan Gilang Gulat adalah Io Sky. Kategori berikutnya, Best Main Eventer. Isinya ini pegulat pria semua yang memang paling main eventer di WWE. Yang pertama, CM Punk, Seth freaking Rollins,
Cody Rhodes, Drew McIntyre, and John Cena. Pilihan saya di sini cukup mudah karena mostly nominasinya ini memang sudah ada di tahun 2024 sebelumnya guys ya. Tapi satu nama yang memang mendominasi tahun 2025 memberikan performa terbaik di masa terakhirnya. Best Main Eventer adalah John Cena. John Cena memang mutlak menjadi yang terbaik di tahun 2025 ini. Dia konsisten memberikan match-match bagus walau ada titik-titik yang kita tidak suka. Tapi kita pasti setuju kalau John Cena kasih performa terbaiknya di masa tahun terakhirnya retirement tour John Cena. John Cena bisa ditetapkan sebagai superstar of the year di tahun 2025 ini. Tidak perlu penjelasan untuk nominasi lainnya guys ya. Saya rasa banyak yang sepakat dengan saya. Kategori berikutnya, Best Non-Main Eventer. Nominasi ini pegulat-pegulat yang bukan dikategorikan sebagai main eventer. Bisa dibilang mid card atau bahkan jobber atau ya simply bukan main eventer. Best non-main eventer, AJ Styles, Dominic Mysterio, Solo Sikoa, Jey Uso, Sami Zayn. Kita bisa sepakati semua nama yang saya sebut dalam nominasi ini kasih performa terbaiknya di tahun 2025. AJ Styles tidak perlu kita ragukan lagi. Solo Sikoa dengan aura atau karakternya yang berkembang. Sami Zayn kasih kualitas dari US Open Challenge, matchnya selalu bagus. Dominic Mysterio seperti jadi orang yang akan diandalkan di masa depan oleh WWE, tapi sayangnya dia cedera. Dan pasti seorang Jey Uso yang ngeklaim sebagai main eventer, but he is not a main eventer. Dia cocok dalam nominasi non-main eventer kali ini. Dan menurut saya yang terbaik sebagai best non-main eventer, Jey Uso. Seberapa benci pun saya sama bookingan Jey Uso, tapi kalau dia disebut sebagai non-main eventer, saya sangat setuju. Dia tidak perlu dipush cukup besar. Kalau kita lihat performanya sangat luar biasa Jey Uso. Dia mengawali tahun dengan menang Royal Rumble. Dia mengakhiri tahun dengan menang Tag Team Championship. Tentu ini bisa dibilang tahunnya Jey Uso walau he is still not a main eventer. Kategori berikutnya, Best In-Ring Performance. Penta, Ilja Dragunov, Dragon Lee, JD McDonough, Javon Evans. Nominasi ini isinya pegulat-pegulat yang ngasih performa terbaik dalam ring, selalu memberikan match terbaik, maksimal dan full of entertainment. Saya menyukai semua nama yang saya sebut di sini. Penta selalu kasih permainan yang terbaiknya. Ilja Dragunov dengan US Open Challenge walaupun hanya setengah tahun ya kita mendapatkan Ilja kurang lebih, tapi dia kasih performa terbaiknya. Dragon Lee juga cukup mantap walaupun hanya low card dan sekarang dapat tag team titles dengan AJ Styles. JD McDonough walau jarang defend, jarang match title, tapi dia kasih match terbaik selalu. Javon Evans memberikan impresi yang cukup luar biasa. Menurut saya yang paling saya suka, yang terbaik pilihan saya best in ring performance, it's simply Ilja Dragunov. Setiap match Ilja Dragunov kita bisa akui matchnya selalu mantap, selalu powerful, physical attack, ending yang mantap. Walau dia baru lepas titlenya, tapi bukan berarti Ilja selesai dengan performance-nya di atas ring. I am so impressed with Ilja Dragunov. Kategori berikutnya, Return of the Year. Brock Lesnar, AJ Lee, Dolph Ziggler, Alexa Bliss, R-Truth. Tentunya banyak return dan bahkan debut yang terjadi di 2025, tapi saya merangkum 5 itu jadi pilihan saya yang terbaik. Tapi dari 5 nominasi tersebut, yang paling saya suka, yang paling menyenangkan bagi saya adalah Return of AJ Lee.
Walau pas Alexa Bliss muncul di Royal Rumble, saya sangat happy banget melihatnya karena udah lama kita nggak lihat Alexa Bliss. Kemudian kita melihat Dolph Ziggler di turnamennya John Cena hanya 1 kali, tapi itu feel so special bagi saya karena saya menggemari Dolph Ziggler. Terus juga R-Truth yang muncul tiba-tiba sangat-sangat mengejutkan, salah satu one of the best reaction di Gilang Gulat guys. Dan Brock Lesnar yang muncul dengan cukup kontroversial. Yang menurut saya paling aman dan paling disukai ketika return adalah AJ Lee. Kategori berikutnya, karena tahun ini kita dapat full year of John Cena's retirement tour, saya punya kategori Best John Cena's Moment. 17 time di WrestleMania 41. Heel turn Elimination Chamber. Cena match versus AJ Styles Crown Jewel. Tap out with a smile Saturday Night Main Event John Cena's final match. Dan return sebagai babyface di SummerSlam malam kedua. Saya kira 5-5-nya memang jadi momen yang sangat spesial tahun ini bagi John Cena. Terutama 17-time championship yang dia dapatkan di WrestleMania. Itu sebenarnya harusnya jadi momen terbaik tahun ini, tapi sayangnya kualitas matchnya sangat-sangat down. Terus saya tidak memasukkan John Cena's Grand Slam guys ya, karena menurut saya ya mas itu mungkin nomor 6 lah guys. Yang jelas dari nominasi 5 ini menurut saya yang paling terbaik, yang paling spesial. Dari kelima nominasi ini, momen yang terbaik untuk John Cena's retirement tour adalah John Cena's heel turn. This is the biggest moment of the year, the biggest moment of the retirement tour. Kenapa bukan Cena versus AJ Styles? It's not the biggest moment, it's the most special moment kalau saya bilang. Saya memilih yang terbaik adalah yang terbesar, yang bersejarah, yang merubah landscape semua hal yang sudah disiapkan, yang sudah kita ekspektasikan. Walau setelah itu mengecewakan, but that heel turn moment is the best of the year kalau saya bilang. Jadi saya memilih heel turn John Cena is the best one 2025. Kategori berikutnya, Match of the Year. Disclaimer dulu, saya tidak memasukkan Cena versus AJ Styles karena sudah ada di kategori sebelumnya. Roman Reigns versus Seth Rollins versus CM Punk WrestleMania Triple Threat malam pertama. TLC SmackDown Tag Team Championship. Cody Rhodes versus John Cena SummerSlam. Io Sky versus Rhea Ripley Evolution. Men's Elimination Chamber. Mungkin ada yang berdebat seharusnya ini yang masuk, seharusnya ini yang masuk. Tapi lagi-lagi ini pilihan saya. Menurut saya 5 ini layak masuk nominasi GG Awards tahun ini. Agak sulit saya memilih. Dari 5 nominasi ini emang yang paling terbaik pilihan saya. Tapi saya rasa memang masing-masing punya poin bagus, punya poin yang kurang juga. Mungkin ini jadi alasan kenapa saya tidak memasukkan John Cena versus AJ Styles di kategori Match of the Year ini. Karena saya ingin memilih John Cena versus Cody Rhodes SummerSlam jadi match terbaik tahun ini. Tentu saya agak sulit memilih antara TLC dan juga Io Sky versus Rhea Ripley. Tapi ya namanya awards harus memilih guys. Dan tidak ada diskusi, orangnya cuma saya yang milih. Ya udah, saya memilih Cody Rhodes versus John Cena SummerSlam. Kategori berikutnya, Feud of the Year. CM Punk versus Seth freaking Rollins. Cody Rhodes versus John Cena. Naomi versus Jade Cargill. Dominic versus AJ Styles. CM Punk versus John Cena. Saya bisa akui di tahun ini di 2025 gak ada yang bisa kita sebut rivalry of the year guys. Mungkin ada 1 atau 2 di antara nominasi ini. Mostly WWE nge-feudkan pegulatnya hanya sebatas sebulan sebelum Premium Live Event atau bahkan di bawah itu. Ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, ada yang cuma turnamen doang face to face beberapa kali. Akan tetapi saya berusaha untuk memilih yang mana saya ingat-ingat paling saya suka setiap muncul bertemu, setiap momen promo, setiap brawlnya, how they tell the story.
Dan kelima ini menurut saya yang paling berkesan, Feud of the Year 2025. Kita tahu betapa panasnya feudnya CM Punk versus Seth Rollins yang berlanjut dari 2024 hingga 2025 ini. Kita juga dapat bagaimana feudnya Cody melawan John Cena sejak John Cena turn heel dan sampai John Cena kembali babyface. Kita tahu bagaimana Naomi dan Jade Cargill yang bisa dibilang memberikan kita twist dari story mereka di Elimination Chamber waktu itu. Terus bagaimana kocaknya backstage moment AJ Styles dan juga Dominic Mysterio. Dan yang pasti promonya CM Punk, Punkonomics dan John Cena Pipe Bomb. Itulah kenapa saya tidak menyebut kategori ini sebagai Rivalry of the Year, karena saya yakin tidak semuanya bisa disebut rivalry. Makanya saya sebut Feud of the Year. Dari 5 Feud of the Year ini, walau cuma ngasih feudnya di build up singkat, tapi saya paling suka promo dan feudnya John Cena versus CM Punk, guys. The Pipe Bomb and the Punkonomics is the best thing di tahun 2025 di John Cena's Retirement Tour. Dua kategori berikutnya ini adalah kategori yang bisa dibilang negatif. Kategori berikutnya, paling nganggur of the year, Omos, Apollo Crews, LWO, Pretty Deadly, Shinsuke Nakamura. Ada beberapa nama lain yang memang bisa dibilang paling nganggur di 2025, tak digunakan, sangat disayangkan. Padahal semua punya potensinya. Tapi kita bisa akui yang paling nganggur itu Apollo Crews sama Omos, guys ya. Tapi ada nama lain yang saya ingat nggak banyak berbicara di tahun 2025, hampir tidak pernah terlihat. Seperti LWO memang mengalami cedera, Pretty Deadly, Elton Priest mengalami cedera, dan Kid Wilson hanya muncul sesekali saja di belakang tahun ini. Shinsuke Nakamura hampir tidak pernah dapat match sampai di menjelang akhir tahun. Pegulat paling nganggur of the year pilihan Gilang Gulat tidak lain tidak bukan My King, Omos. Omos harus dapat space di GG Award 2025. Maka dari itu kategori ini saya buat. Apollo Crews gimana? Ya Apollo Crews harusnya dipecat aja kalau tidak dipakai. Tapi Omos jangan dipecat, karena Omos special attraction untuk datang ke Arab liburan dan sedikit sesekali muncul di brand Meksiko AAA. Saya harap 2026 lumayan memberikan spot untuk Omos dan juga pegulat-pegulat yang nganggur di 2025. Kategori berikutnya, Hateful of the Year atau yang paling dibenci Gilang Gulat, Jey Uso, Travis Scott, The Rock, Seth Rollins, Triple H. Kategori ini intinya ngasih tahu selama 2025 ini siapa aja figur yang paling dibenci di channel ini. Tentu ada banyak yang setuju, ada juga yang tidak setuju dengan pilihan saya, dengan kebencian saya. Setiap stream saya ada yang support untuk membenci apa yang saya tidak suka, ada yang tidak mendukung kebencian saya ini. Tapi yang jelas 5 nama tersebut adalah figur yang memang di 2025 ini jadi objek kebencian Gilang Gulat. Tentu secara personal saya tidak membenci orang-orangnya. Saya membenci bagaimana cara WWE memperlakukannya. Kayaknya The Rock orangnya juga sih ya. Kalau saya boleh menjelaskan satu persatu, 5 nama ini kita tahu Jey Uso adalah bookingan sejak dia menang Royal Rumble. Gilang mulai membencinya, tapi di akhir tahun Gilang menyukainya. Kita tahu Travis Scott, apa yang dia lakukan dan tidak konsistennya dia untuk WWE padahal dischedulkan untuk match di Money in the Bank tag team bersama John Cena tadinya. Kita tahu bagaimana The Rock hanya muncul untuk meramaikan tiket chamber dan WrestleMania tidak tanggung jawab untuk heel turn-nya John Cena. Sangat saya benci. Seth Rollins yang ngeprank cedera, sangat saya benci. Dan Triple H for the whole thing, for the whole lie yang dia lakukan di 2025 ini. Dari sekian nominasi, yang paling saya benci dari 5 nama ini, jelas orang yang bertanggung jawab terhadap semuanya, Triple H.
Selain dia yang bertanggung jawab dari 4 bookingan untuk nama-nama yang saya sebutkan dalam nominasi ini, dia juga selalu berbohong dengan janji-janjinya, tidak deliver dengan tweet-tweetnya, dan bahkan dia berbohong. Salah satu kebohongan besarnya adalah dia bilang Brock Lesnar datang itu kemauan John Cena, padahal John Cena bantah setelah itu. Malu nggak kau Triple H? Memang TKO bikin tiket mahal segala macam. Memang iya, Triple H tidak murni memutuskan semua hal. Tapi kata-kata yang dia keluarkan, cuitan-cuitan di X yang dia sampaikan ataupun di sosmed yang dia sampaikan, semuanya kan dia yang menggerakkan sendiri. Dia yang memutuskan sendiri untuk berkata seperti itu. Jadi saya bisa bilang figur yang paling kita benci, yang paling dibenci GG di 2025 adalah Triple H. Kategori terakhir. Kategori ini merupakan kategori yang saya produksi dari channel ini, di mana saya memilih 5 reaction GG of the year. Reaction terbaik 2025 dari channel Gilang Gulat. Dan untuk kategori ini saya tidak memilih siapa yang terbaik. Saya kasih kesempatan teman-teman untuk berkomentar yang mana yang paling kalian sukai. Jey Uso win Royal Rumble. What the fuck? Jey menang guys. What the fuck? What the fuck? John Cena turn heel. Oh, Cena guys, turn heel guys. Cena udah melihat fenomena itu. Cena turn heel. What the hell, Cena? Why Cena? Return of R-Truth. Kulit hitam siapa itu guys? Brock Lesnar return. What? Kemana batu sama Paul Heyman betrayal. Yo! No! Siapa di low blow oleh Paul Heyman? Kenapa kau mengkhianatinya, Heyman? Seperti saya bilang tadi, khusus kategori ini silahkan penonton yang memilih. Itu tadi semua kategori, semua pemenang nominasi-nominasi GG Awards 2025. GG Awards akan kembali lagi di tahun depan. Tentu harapan kita semua 2026 akan jadi tahun yang lebih baik dari WWE dan akan memberikan kita tontonan dan hiburan serta kejutan yang jauh lebih bagus daripada tahun 2025. Yang jelas semua nominasi, semua kategori murni pilihan dari Gilang Gulat, belum dapat influence dari website manapun, belum dapat preferensi dari sumber manapun. Murni pilihan saya, murni experience saya sebagai penonton WWE di tahun 2025. Teman-teman punya nominasi sendiri, punya pilihan sendiri untuk kategori-kategori yang saya sebutkan, silakan komen di bawah. Terima kasih yang sudah mengikuti Gilang Gulat Channel selama tahun 2025. Kita bertemu kembali di tahun 2026. Gracias.